Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gia Regita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dan pencatatan akuntansi, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Di mana laporan keuangan merupakan sumber informasi penting untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Nah, dalam penyusunannya, kewajiban jangka panjang dan ekuitas menjadi unsur yang berpengaruh terhadap struktur pendanaan perusahaan. Selain itu, pencatatan akuntansi terhadap kewajiban jangka panjang dan ekuitas harus dilakukan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, maupun penyajian dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak benar atau tidak akurat dan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai pengertian dari kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan utang atau kewajiban perusahaan yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun atau melebihi satu siklus operasi normal perusahaan, di mana kewajiban ini biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan dalam skala besar seperti pembelian aset tetap, ekspansi usaha, pembangunan gedung, atau investasi jangka panjang lainnya. Kemudian pengertian dari ekuitas. Ekuitas itu juga menjadi komponen penting dalam laporan posisi keuangan, di mana ekuitas itu merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas mencerminkan kepemilikan pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan yang berasal dari modal yang disetor, laba ditahan, serta komponen lainnya yang memengaruhi nilai perusahaan. Besarnya ekuitas juga menjadi salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan dan tingkat kepercayaan investor. Selanjutnya mengenai klasifikasi kewajiban jangka panjang, di mana kewajiban jangka panjang adalah utang perusahaan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk membiayai kebutuhan besar seperti investasi dan ekspansi usaha. Kewajiban ini memberi keleluasan dalam pengelolaan arus kas, namun harus dicatat dengan tepat karena mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Klasifikasi kewajiban jangka panjang terdiri dari beberapa bentuk yang antara lain pertama itu utang obligasi, merupakan kewajiban yang timbul karena perusahaan menerbitkan surat utang kepada investor. Yang kedua, hutang hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau properti lainnya. Yang ketiga, utang bank jangka panjang yang merupakan pinjaman yang diperoleh dari perusahaan dari bank dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Kemudian ada utang sewa guna usaha atau leasing, merupakan pembiayaan atas penggunaan aset tertentu seperti kendaraan, mesin, atau peralatan produksi dengan sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir ada kewajiban imbalan kerja yang timbul karena perusahaan memiliki kewajiban tanggung jawab memberikan manfaat kepada karyawan di masa depan seperti pensiun, pesangon, dan tunjangan pasca kerja lainnya. Kemudian mengenai pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi, di mana PPh pasal 4 ayat 2 itu merupakan pajak penghasilan yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Nah, salah satunya adalah bunga obligasi. Pajak final itu berarti penghasilan tersebut tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak tahunan karena pajaknya telah dianggap selesai pada saat pemotongan atau pemungutan dilakukan. Dimana contoh jurnal saat pembayaran bunga obligasi itu beban bunga debit, kemudian kreditnya ada kas dan utang PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya mengenai jurnal saat penyetoran pajak, di mana sebelah debit itu ada utang PPh pasal 4 ayat 2, sedangkan di kredit itu ada kas. Tujuan pencatatan obligasi itu bertujuan untuk memisahkan antara kewajiban perusahaan kepada investor dan kewajiban perusahaan kepada negara. Nah, ketelitiannya dalam pencatatan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak final yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Kemudian, perusahaan itu juga harus memperhatikan dokumen pendukung seperti bukti potong, kemudian jadwal pembayaran bunga, dan kontrak penerbitan obligasi agar proses akuntansi dan perpajakan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham, di mana penjualan saham itu merupakan salah satu bentuk transaksi investasi yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Nah, dalam kondisi tertentu, terutama transaksi saham yang dilakukan di bursa efek, penghasilan dari penjualan itu saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Adapun contoh jurnalnya yaitu sebelah debit, kas, dan beban pajak final, sedangkan di sebelah kredit ada investasi saham, kemudian keuntungan penjualan saham. Itu jika ada. Oke, dari materi yang saya jabarkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau
memiliki satu siklus operasional perusahaan, di mana kewajiban ini memiliki peranan penting dalam mendukung pendanaan perusahaan, terutama untuk kebutuhan investasi besar seperti pembelian aset tetap, ekspansi usaha, dan pengembangan bisnis. Nah, bentuk kewajiban jangka panjang itu meliputi utang obligasi, kemudian utang hipotek, utang jangka panjang, leasing, dan kewajiban imbalan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.